Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun tidak langsung dengan tatap muka. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih di bab yang sama di pertemuan sebelumnya, masih di bab meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kalau kemarin kita membahas tentang surat An-Nisa ayat 32, hari ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 105. Seperti biasa, nanti kita bagi 3 segmen. Segmen pertama kita membaca dan membahas tajwidnya. Segmen yang kedua nanti kita bahas isi kandungannya. Setelah itu nanti kita kaji hadis-hadis yang terkait dengan tema kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengingatkan tentang kalimat hikmah yang kita hafalkan kemarin, yaitu yang pertama, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba limay yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan, karena penyesalan itu hanya terjadi pada orang-orang yang bermalas-malasan. Yang kedua, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Janganlah kalian menunda pekerjaan kalian yang bisa kita kerjakan hari ini. Pekerjaan yang bisa kita kerjakan hari ini jangan sampai kita tunda sampai hari esok. Ini kalimat hikmah yang bisa kita jadikan motivasi kita untuk selalu berubah, untuk selalu berbenah agar kehidupan kita nanti akan menjadi lebih baik. Baiklah anak-anakku, kita akan masuk di surat At-Taubah ayat 105. Seperti biasa, yang di rumah bisa dipersiapkan mushafnya. Saya ulangi, silahkan dibuka surat At-Taubah ayat 105. Saya ulangi, At-Taubah ayat 105. Kita akan baca bersama, kemudian akan kita bahas tajwidnya sehingga bacaan kita akan menjadi berkualitas, bacaan kita akan sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. At-Taubah ayat 105. Selanjutnya mari kita bahas tajwidnya di surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama ada kata i'malu. I'malu dalam istilah tajwid disebut dengan mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah apabila ada harokat fathah diikuti alif, atau harokat dhammah diikuti wawu, atau harokat kasroh diikuti ya. Saya ulangi, harokat fathah diikuti alif, harokat dhammah diikuti wawu, atau harokat kasroh diikuti ya. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya ada kata fasayarallahu. Allah dalam istilah tajwid tadi sudah kita bahas, disebut dengan lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah di sini dibaca tafkhim atau dibaca tebal atau dibaca dengan suara O. Kapan lafal Allah dibaca dengan suara tebal?
yaitu apabila didahului dengan harokat fathah atau harokat dhammah. Kebetulan di sini didahului harokat fathah, maka dibaca tebal. Fasayarallah, lo, ya, tidak la tapi lo. Selanjutnya ada kata amalakum wa rasuluh. Dalam istilah tajwid disebut dengan idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Di situ ada mim sukun bertemu dengan wawu, cara membacanya mim sukunnya dibaca jelas. Selanjutnya ada kata wa rasuluhu, luhu. Ya, dalam istilah tajwid disebut dengan mad swilah qasirah, yaitu apabila ada hak dhamir yang berharokat hidup atau hak dhamir didahului dengan huruf yang berharokat hidup. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Biasanya untuk memudahkan, biasanya di dalam Al-Quran nanti ada hak dhamir yang harokatnya ketika dhammah itu harokatnya terbalik, kepalanya di bawah, atau ketika kasroh itu nanti kasrohnya berdiri. Nah, itu dibaca panjang 2 harokat ketika tidak bertemu hamzah. Lanjutnya ada kata fayunabbi'ukum bima. Dalam istilah tajwid disebut dengan idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Dalam istilah tajwid disebut dengan ihfa syafawi. Apa itu ihfa syafawi? Yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan ba. Cara membacanya dibaca samar, kemudian diikuti dengan suara mendengung. Selanjutnya ada kata kuntum. Dalam istilah tajwid disebut dengan ihfa hakiki. Apa itu ihfa hakiki? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu ta, jim, da, za, sin, shin, shad, dot, to, do, fa, ko, ka. Ada 15 huruf. Cara membacanya, suara nun sukunnya atau suara tanwinnya dibaca samar, kemudian diikuti dengan suara mendengung. Yang terakhir ada kata ta'malun. Lun dibaca panjang sampai dengan 6 harokat. Disebut dengan mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang hidup, kemudian dibaca wakof atau berhenti. Cara membacanya dibaca panjang sampai dengan 6 harokat. Anak-anakku, demikianlah pembahasan tajwid di surat At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan bisa kita pahami sehingga bacaan kita akan semakin hari akan semakin baik, semakin berkualitas, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita masuk di segmen yang kedua. Pada segmen ini kita akan membahas isi kandungan tentang ayat yang kita baca bersama tadi, yaitu di surat At-Taubah ayat 105. Namun sebelum kita menggali lebih dalam tentang ayat ini, mari kita baca terjemah atau arti dari surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini terjemahan dari surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, mari kita perdalam lebih lanjut isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 105. Pada dasarnya ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk berperilaku jujur, amanah, tanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan. Karena sekecil apapun pekerjaan dan amal perbuatan yang kita lakukan, kelak
akan diperlihatkan oleh Allah, kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayat ini diawali dengan kata wa qul i'malu. I'malu. I'malu ini dalam bahasa Arab adalah fi'il amar yang artinya perintah. Allah memerintahkan pada kita untuk bekerja, untuk beramal. Sebaliknya, Allah melarang pada kita untuk bersifat malas-malasan. Jadi sifat malas ini ternyata sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan sifat malas. Selanjutnya, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat, Allah akan menilai setiap amal pekerjaan kita. Untuk itu, setiap pekerjaan yang kita lakukan harus kita dasarkan karena niat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena mencari pujian dari orang lain. Jadi, selain kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita yang baik, kita pun akan dinilai oleh Allah bahwa pekerjaan kita bernilai ibadah dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh dalam proses pekerjaan yang kita lalui. Karena proses atau tahapan-tahapan pekerjaan yang kita lalui ini juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya menilai dari hasil pekerjaan kita, tetapi proses atau tahapan-tahapan yang kita lalui ini juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, setiap pekerjaan apapun, prosesnya harus kita jalani dengan sungguh-sungguh, harus kita lakukan dengan secara profesional. Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan yang baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Untuk itu, harus kita tanamkan pada diri kita setiap kita melakukan pekerjaan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pekerjaan kita akan kita lakukan dengan sangat hati-hati, akan kita lakukan dengan jujur, akan kita lakukan dengan amanah, dan akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga pekerjaan kita pun akan profesional. Selanjutnya, fasatarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Allah akan memperlihatkan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Besok setiap apa yang kita kerjakan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan surat Luqman ayat 16 sudah sama dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sebuah pekerjaan sebesar biji sawi, artinya jika ada pekerjaan sekecil apapun, baik di dalam batu maupun di langit maupun di dalam bumi, niscaya besok akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pekerjaan sekecil apapun harus kita lakukan dengan ikhlas. Pekerjaan sekecil apapun harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan profesional, karena besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini jelas, sangat jelas bahwa kita diajarkan dalam ayat ini untuk bekerja. Yang pertama adalah bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, dan selalu menanamkan pada diri kita bahwa kita posisinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan berbeda ketika orang bekerja diawasi dan bekerja yang tidak diawasi. Maka kita harus tanamkan terus pada diri kita bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pekerjaan kita pun akan kita lakukan dengan sangat hati-hati, kita lakukan dengan jujur,
kita lakukan dengan amanah dan kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kenapa? Karena sekecil apapun yang kita lakukan besok akan dibalas atau diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pelajaran yang kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.